Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kitab usul fiqih dengan kitab Matan al-Waraqat karya Imam al-Haramain al-Juwaini. Kemarin kita membahas am dan khas. Sekarang kita akan memasuki pembahasan amar atau al-amru. Bapak bacakan ibaratnya. Al-amru, amar. Apa yang disebut dengan amar dalam usul fiqih? Wal amru istida'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi. Amar atau istilah amar dalam usul fiqih adalah istida'a'ul fi'li bil qawli, menuntut suatu perbuatan dengan suatu ucapan. Kepada siapa menuntut perbuatan itu? Mimman huwa dunahu, dari orang yang berada di bawahnya. Ala sabilil wujubi, ala sabilil wujubi, secara wajib. Artinya tuntutan perbuatan itu berimplikasi pada wajib, harus dilaksanakan. Ala sabilil wujubi, secara wajib. Sehingga amar dalam usul fikih berarti ada tiga: menuntut suatu perbuatan dengan ucapan, yang kedua dari orang yang berada di bawahnya, dan yang ketiga ala sabil wujubi, berimplikasi pada wajib dilaksanakan atau secara wajib. Jika tuntutan suatu perbuatan itu dari orang yang setara, dari orang yang setara, dari teman ke teman misalnya, maka itu tidak disebut sebagai al-amr, meskipun perintah. Tapi dalam usul fikih tidak disebut sebagai amr, meskipun itu perintah. Kata teman kita, pergilah. Meskipun itu perintah, dalam usul fikih itu tidak disebut sebagai amar, karena setara. Karena setara, maka itu disebut sebagai iltimas, sebagai iltimas, bukan amar. Itu setara. Kalau tuntutannya kepada orang yang lebih tinggi, misalnya dari hamba kepada Allah, maka itu tidak disebut sebagai amar, meskipun itu mengandung perintah. Tuntutan kita kepada orang yang lebih tinggi, semisal kita kepada Allah, maka itu tidak disebut sebagai amar, tapi itu adalah soal atau doa, permintaan atau doa, permohonan. Nah ya, jadi kalau setara itu iltimas, kalau kepada yang lebih tinggi itu doa. Nah kalau tuntutan suatu perbuatan kepada orang yang berada di bawah kita, maka itu baru disebut sebagai amar. Oke. Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham. Wasigatuhu if'al. Sigat amar itu misalnya if'al, perbuatlah, atau sigat amar yang lainnya, wazan yang lainnya, misalnya af'il, akrim, uf'ul, unsur, misalnya lagi fa'il, karim, dan seterusnya.
maka itu pun juga adalah termasuk sigot amar. Sigot itu adalah redaksi kata, bentuk kata. Wahia indal itlaqi wa tajarrudi 'anil qarinati tuhmalu 'alaihi. Sigot amar ini bersifat mutlak. Bersifat mutlak artinya umum. Umum. Wattajarudi 'anil qarinati tuhmalu 'alaihi, dan tidak ada qarinah, tanda yang membawa kepadanya, illa ma dalla ad-dalilu ala annal murada minhu an-nadbu awil ibahatu, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan amar di situ maknanya bukan wajib, tetapi adalah an-nadbu, yang diinginkan adalah an-nadbu, yaitu sunnah, awil ibahatu atau ibahah, mubah. Semisal kalau dia saat berada dalam kemutlakan, wa tajarrudi 'anil qarinati tuhmalu 'alaihi, maka semisal aqimus salata, dirikanlah salat. Aqimu itu amar, perintah dari atas ke bawah. Maka ini indal itlaq wa tajarrudi 'anil qarinati tuhmalu 'alaihi. Maka ini adalah ala sabilil wujubi, berimplikasi pada wajib untuk dilaksanakan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa amar di situ atau sigot amar di situ maknanya adalah an-nadbu, sunnah, awil ibahatu atau mubah. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada kata kulu, itu adalah amar. Wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Nah, kulu di sini tidak wajib. Tidak wajib. Karena urusan makan itu tidak wajib. Tapi apa? Tapi di sini adalah mubah. Tapi di sini adalah mubah. Contoh yang sunnah, misalnya Quran surah An-Nur ayat 33. Fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Maka buatlah perjanjian dengan mereka, yaitu para budak, jika kalian mengetahui kebaikan ada pada diri mereka. Dan ini adalah perintah untuk membuat perjanjian dengan mereka. Ini adalah sunnah. Sunnah. Kenapa? Karena ulama sepakat tidak wajib untuk melaksanakan makan dan juga membuat perjanjian tadi. Tapi kalau makan tadi dari yang baik-baik tadi itu adalah mubah pada asalnya. Dan mencatat atau membuat perjanjian dengan para budak tadi, yang jika kalian mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, maka itu adalah sunnah. Artinya kan asalnya tadi bahwa amar dalam usul fikih itu adalah ala sabilil wujubi,
berimplikasi pada wajib untuk dilaksanakan, kecuali ada qarinah, ada tanda atau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan maknanya wajib, tapi bisa an-nadabu, sunnah, awil ibahah atau mubah. Paham sampai sini? Jadi ulang. Jadi asal usulnya amar itu adalah wajib, tapi ketika ada dalil yang menunjukkan makna lain bahwa itu bukan yang dimaksud adalah wajib, maka hal itu bisa terjadi sehingga bisa bermakna mubah atau sunnah. Wala yaqtadi tikrara wala yaqtadi takrara 'ala sahihi illa ma dallat dalilu 'ala qasdi takrari. Dan amar itu tidak menuntut pengulangan berdasarkan pendapat yang sahih, kecuali ada dalil yang menunjukkan harus diulang. Harus diulang. Jadi asalnya amar tadi itu tidak menuntut pengulangan berdasarkan pendapat yang sahih, kecuali ada dalil yang menunjukkan harus diulang. Maka harus dikerjakan secara berulang-ulang, seperti perintah sholat. Aqimus sholata, misalnya hafizu 'ala sholat, hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta. Nah, maka semua ini adalah perintah. Semua ini adalah perintah. Tapi ada dalil yang menunjukkan ini harus diulang, yaitu berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW dan praktek yang dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang berulang terus menerus dikerjakan, sehingga itu amar di sana bermakna takrar, yaitu berulang-ulang untuk harus dikerjakan. Wala yaqtadil fawra, dan amar itu tidak menuntut segera untuk dikerjakan. Dan amar itu tidak menuntut segera untuk dikerjakan. Kecuali ada pada kondisi tertentu yang mewajibkan untuk segera untuk dikerjakan. Semisalnya sholat 5 waktu tadi. Nah, durasi waktu untuk mengerjakan sholat itu misalnya zuhur ke asar. Nah, zuhur misalnya jam 12, asar jam 3. Maka dari jam 12 kita memiliki waktu sampai jam 3. Nah, ini rentang waktu yang bisa kita mengerjakan sholat. Apakah jam 1, apakah jam 2, boleh. Tidak misalnya ketika datang waktu sholat zuhur langsung dikerjakan. Tidak wajib demikian. Artinya amar tadi wala yaqtadil fawra tidak langsung demikian. Pahamlah. Boleh jam 1, jam 2 gitu. Tapi ada kondisi tertentu yang mewajibkan harus pada saat itu juga untuk mengerjakan perintah. Semisal mengerjakan sholat 5 waktu di waktu-waktu yang sudah sempit waktunya untuk bisa mengerjakannya. Misalnya 15 menit lagi akan datang waktu sholat asar, padahal kita belum sholat zuhur. Maka kita tidak boleh menunda-nundanya lagi. Kita wajib pada saat itu untuk sholat zuhur. Kenapa? Karena kita sudah memasuki waktu
yang sangat sempit untuk bisa melaksanakan sholat zuhur. Nah itu. Tapi pada usulnya apa? Amr itu tidak menuntut pengulangan dan juga segera untuk dikerjakan, kecuali ada hal-hal tertentu yang menunjukkan ia harus diulang dan juga dikerjakan dengan segera. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi, dan amar dengan mewujudkan suatu perbuatan, amrun bihi adalah perintah dengannya. Wa bima la yatimul fi'lu illa bihi, dan dengan sesuatu yang tidak sempurna suatu perbuatan kecuali dengannya. Kal amri bis salati amrun bil taharatil mu'diyati ilaiha, seperti perintah salat 5 waktu. Perintah salat 5 waktu itu dari Allah ke kita itu ala sabilil wujubi, itu berimplikasi pada wajib untuk dilaksanakan. Tapi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi, dengan sesuatu perbuatan itu tidak akan sempurna kecuali dengan melaksanakan sesuatu itu, yaitu amrun bi taharatil mu'diyati ilaiha. Perintah, berarti ketika perintah salat itu wajib, maka perintah untuk bersuci yang bisa mengantarkan untuk melaksanakan salat itu juga wajib, seperti berwudu dan seterusnya. Suci dari hadas kecil, hadas besar. Pahamlah. Wa idza fu'ila yakhrujul ma'muru 'anil uhdati, dan apabila suatu perintah telah dikerjakan, maka orang yang diperintahkan telah keluar dari tanggung jawab. Apabila suatu perintah telah dikerjakan, maka orang yang diperintahkan keluar dari tanggung jawab. Artinya kalau ada perintah sholat tadi misalnya, perintah sholat sudah dikerjakannya, maka sungguh ia sudah terbebas dari tanggung jawab untuk melaksanakannya, gugur kewajibannya. Tapi kalau perintah sholat tadi tidak dikerjakannya, maka sungguh masih ada tanggungan di dalam dirinya untuk melaksanakannya. Dan kalau ia meninggalkan perintah tadi, berarti ia telah meninggalkan kewajiban. Kalau ia meninggalkan kewajiban, berarti ia telah mengerjakan dosa. Hanya ini yang dapat Bapak sampaikan tentang al-amr. Nanti insyaallah kita akan sambung bagian kedua dari amar. Man yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhul. Siapa saja orang yang masuk dalam perintah dan larangan, dan siapa saja orang yang tidak masuk dalam perintah dan larangan ketika ada suatu perintah atau larangan yang ditujukan kepada seorang hamba. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.